Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 8. Diketahui energi potensial dari molekul diatomik sebuah sistem dua atom seperti H2 atau O2, ya, hidrogen atau gas oksigen, diberikan oleh persamaan pada soal, di mana R adalah jarak antara dua atom pada molekul tersebut dan A dan B adalah konstanta positif. Energi potensial ini terkait dengan gaya meningkat kedua atom tersebut. Cari jarak kesetimbangan, yaitu jarak antara kedua atom, di mana gaya pada setiap atom adalah nol. Apakah gaya di antara keduanya menjadi tolak menolak jika jarak keduanya lebih kecil lebih besar? Oke, kita perhatikan sekarang. Jadi, kalau kita berbicara tentang hubungan energi potensial dengan gaya, maka kita bisa dapatkan bahwa W itu akan sama dengan minus dari perubahan energi potensial, di mana W itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan delta X, ini minus delta EP. Sehingga F itu akan sebanding dengan minus delta EP dibagi dengan delta X. Nah, kalau kita ambil secara infinitesimal, itu akan sama dengan perubahan energi potensial dibagi X. Sehingga F itu sebanding dengan ini. Ya, artinya kalau di sini adalah fungsi sebagai fungsi R atau fungsi jarak, maka untuk kasus ini, gaya sebagai fungsi dari R itu akan sebanding dengan turunan dari fungsi energi potensial sebagai fungsi R dibagi dengan terhadap R. Nah, untuk nomor yang A, pada saat R sama dengan R ekuivalen, nilai F itu akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan, kita tinggal turunkan fungsi R terhadap distribusi U, fungsi U ya, terhadap R, dan kita substitusi R sama dengan R ekuivalen. Ini kita akan dapatkan persamaannya adalah minus 12A per R pangkat 13 dikurangi atau ditambah ya dengan 6B R pangkat 7. Di mana kita substitusi R-nya R ekuivalen. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai. Kita pindah ke sini saja ya. Kita akan punya 12A per R ekuivalen pangkat 13 sama dengan 6B per R ekuivalen pangkat 7. Sehingga kalau kita coret ya, kita hilangkan R ekuivalen yang lebih banyak. Ini kan sisa 6. Ya, sisa 6. Sehingga kalau kita kalikan silang, kita bisa akan dapatkan R ekuivalen pangkat 6 itu akan sama dengan 12A dibagi 6B. Sehingga R ekuivalen akan sama dengan akar pangkat 6 ya. Atau saya mungkin lebih enak tulisnya pangkat 1/6 ya. 2A dibagi dengan B pangkat 1/6. Ya, ini bergantung pada konstantanya ya. Jadi istilahnya di sini antara R ekuivalen itu bergantung pada konstantanya saja. Nah, sekarang apakah gaya di antara keduanya menjadi tolak menolak atau tarik menarik jika jarak keduanya lebih kecil atau lebih besar daripada jarak kesetimbangan? Nah, yang ini istilahnya akan mendefinisikan minimum pada potensial energi curve. Jadi istilahnya gini, turunan U terhadap R sama dengan 0 itu mendefinisikan titik stasioner dari fungsi energi potensial. Nah, karena di sini kita lihat, kalau kita bisa cek ya, ketika R masuk dia akan positif dan negatif, maka dia bisa cek pada saat R-nya ekuivalen, itu titiknya adalah titik minimum dari energi potensial. Ya, jadi Anda bisa cek turunan keduanya nanti ya. Kalau turunan keduanya kan dia positif atau negatif, dia ekuivalen. Nanti kan bisa lihat ya ada di maksimum atau minimum. Artinya kalau R itu karena dia ada di titik minimum, makanya dia ada di kesetimbangan stabil gitu ya. Ya, artinya ketika R lebih kecil sedikit, maka dia akan karena dia di titik negatif ya, karena dia di slope seperti ini. Ya, ketika dia lebih kecil dibanding R ekuivalen, maka gradiennya akan negatif sehingga gayanya positif ya. Anda bisa lihat karena minus, karena kalau gradiennya negatif, itu maka F-nya positif ya. Jadi ketika DEP per DR-nya kurang dari 0 atau negatif, maka F-nya positif ya. Ya, kalau positif artinya dia impulsif tolak menolak.
ya, karena dia akan saling menolak. Nah, begitu juga dengan yang C. Kalau lebih besar, ya di sini yang lebih besar dengan cara yang sama. Ini REQ di sini. Kalau lebih besar, dia akan punya gradien yang lebih dari nol. Kalau lebih dari nol, maka F-nya negatif. Nah, kalau negatif, maka istilahnya molekulnya akan saling tarik menarik. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 8.